dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita puji Tuhan Bapa Saudara.
Saya mengundang kita membaca secara bergantian. Saya mulai ayat yang ke-8, nanti Jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Ayat yang ke-16 nanti kita bersama-sama. Di dalam acara sudah ada. Demikian epistel untuk kita dengan judul perikop Saksi-saksi Iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bersama-sama, Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena Dia mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sampai sedemikian epistel untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan seperti usaha yang terus.
tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, telah menyakiti hati saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita memasuki saat itu, kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita beberapa waktu yang telah kita lewati. Marilah kita memasuki saat. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Kau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan. Sejauh ini
Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Sampai sedemikian petunjuk hidup baru untuk kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah Bapa kita. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan, selidiki aku dan mendoakan. bersama-sama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus adalah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Berita Jumat atau berita gereja di tempat ini Minggu 10 Agustus 2025 yang pertama, salam sukacita, shalom, selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nomor 2 dan nomor 3 dapat dilakukan cara pokok doa syafaat yang terus kita gumuli pelayanan dan jemaat pos kebaktian GKP Malang, pengurus, anak-anak Pakjatim, donatur, proposal inovasi bangsa dan negara. Kehadiran minggu yang lalu 3 Agustus, laki-laki 9, perempuan 18, jumlah 27. Keuangan saldo kas 3 Agustus 2025 5.643.300 rupiah. Persembahan minggu yang lalu 229.000. Ucapan syukur NN 100.000 rupiah. Fotokopi acara minggu ini 10.000 rupiah. Saldo kas Jumat 10 Agustus 2025 5.962.300 rupiah. Demikian berita gereja, berita jemaat di tempat ini. Sebagai tambahan, khusus untuk ibadah di tempat ini dan juga anak-anak di tempat ini, untuk ibadah tanggal 24 dan tanggal 31 kita akan rubah jamnya jadi jam 5 sore ya. Karena saya sudah koordinasi dengan RT setempat di lingkungan ini bahwa tanggal 24 dan 31 itu paginya dan datang. Jadi kita melihat tahun yang lalu sepertinya kita kurang katakanlah partisipasi, jadi dari lingkungan juga mengharapkan anak-anak bisa ikut. Kalau tanggal 24-nya itu ada lomba, ada acara selanjutnya. Tanggal 31 nanti ada acara bazar, lalu ada acara mungkin kemudian ada apa. Jadi kita diharapkan dapat berpartisipasi. Jamnya kita ubah jadi jam 5 sore. Untuk berita jemaatnya nanti akan saya tulis karena minggu ini masih tanggal 10. Ini sekedar pemberitahuan awal. Nanti juga akan di-share di WA group, bahkan nanti di aplikasi atau di Facebooknya GKP Malang sama di IG-nya Malang. Nanti akan saya share. Mudah-mudahan kalau ada tamu dari luar juga bisa mengikutinya. Dan pada saat ini juga kami bersyukur ada jemaat Menteng walaupun hanya mengantarkan anaknya. Demikian juga tadi siapa namanya, Bang? Ya, nanti kalau memang ini di sini ya ibadahnya. Kalaupun nanti ada yang ke GKI atau AKBP, kalau di AKBP bolehlah sore. Gak apa-apa juga kalian bersosialisasi, ketemu teman-teman mungkin yang ada kuliahnya di Malang ya. Terima kasih, itu mungkin sebagai berita tambahan. Selanjutnya persembahan pujian dari anak-anak Pakjatim, dipersilakan.
Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kiranya pujian kami, ucapan syukur kami berkenan kehadirat-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, pengajaran firman-Mu, kiranya kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memberikan kami pengertian pemahaman, dan Tuhan juga yang memberikan kami kemampuan melakukan firman-Mu, baik kami pribadi, lepas pribadi, keluarga maupun jemaat, oleh karena pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berarti yang luar biasa. Semua kita kabarnya luar biasa. Belum ini ya, kita belum ada ikut lomba apapun kan, jadi tidak lemes. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan disapa firman Tuhan melalui Mazmur pasal yang ke-33 ayat ke-12 sampai ke-22. Di dalam acara sudah ada. Mari kita mengikutinya. Saya akan membacakan sebelumnya. Dengan judul berikut, puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kehidupan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pada minggu yang ke-8 setelah minggu gereja ini, minggu setelah Trinitatis, ini dengan tema mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kalau perikop tadi kita hubungkan dengan tema, maka ada dua yang mau kita bahas di sini, yaitu puji-pujian kepada Allah Israel dan tema mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ke-33 ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama, ini adalah kesaksian pada saat itu bangsa Israel yang terluput atau yang telah melewati memenangkan peperangan pada saat itu. Jadi setelah merasa dimenangkan dalam arti ini adalah pertolongan Tuhan pada saat itu, penulis pada Mazmur 33 ini menyatakan sukacita, bahkan puji-pujian disampaikan pada saat itu. Puji-pujian di sini ya sudah pasti adalah bentuknya mungkin pada saat ini kita bernyanyi, mengucap syukur, bahkan mungkin menari-nari, bersorak-sorak karena penyertaan Tuhan. Itu juga adalah bentuk pujian. Di awal tadi di ayat yang kedua
Dimulai tadi dengan berbahagialah, ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan di sini kalau dalam tulisan aslinya itu adalah menunjuk kepada Yahweh, artinya itu adalah benar-benar Allah Israel. Kalau kita implementasikan dalam sekarang mungkin kita anggap wah Tuhannya sama, Tuhan mereka, Tuhan kita sama. Tapi di sini adalah menyatakan secara khusus, secara spesifik, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Dan di sini juga pemazmur ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita dimenangkan, kita hendaknya selayaknya kita memuji Tuhan. Dan pujian-pujian bagi kita sampai saat ini itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah yang nanti akan dihubungkan dengan kepada kita. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Jadi di dalam ibadah kita, setiap ibadah kita itu adalah tidak terluput dari pujian atau kita bernyanyi. Ya. Kita dalam ibadah dimulai dengan bernyanyi, dan setelah bernyanyi kita ada khotbah. Kalau khotbah itu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, makanya kita disambut untuk berdiri. Itu adalah penyambutan kita kepada Tuhan bahwa Allah akan hadir melalui Roh Kudus-Nya untuk memberkati ibadah kita. Nah makanya sebisa mungkin kalau kita nanti apalagi yang sudah CD, kalau kita datang ibadah itu lebih baik, memang wajib sebenarnya sebelum foto itu dibuka, ya. Jadi biasanya kan ibadah tadi seperti kita awalnya nyanyi lalu kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus balik ke langit dan bumi. Itu adalah foto. Itu menandakan bahwa ibadah akan dimulai dan Tuhan pada saat itu hadir memberkati ibadah. Jadi kalau kita datangnya telat atau apa ya, paling tidak itu kita tidak menyaksikan gitu. Itu ya, makanya ibadah-ibadah itu hampir semua gereja seperti itu. Itu dibuka dengan foto-foto itu artinya bersaksi bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah itu. Dan di dalam ibadah kita ada duduk, kadang duduk, ada berdiri. Nah, waktu saat kita berdiri itu adalah salah satu bentuk pujian, ya. Itu lebih katakanlah kadarnya, hormatnya ketika kita saat duduk dengan berdiri itu akan lebih tinggi ya kadar hormatnya. Makanya pada saat khotbah kita berdiri, pengakuan iman kita berdiri, pengakuan dosa kita berdiri, hampir semua gereja mendengarkan seperti itu. Kalau di Katolik, mungkin kalau pernah ada yang ibadah di Katolik, saya lagi itu pernah karena ada saudara pernikahan Katolik, saya ikut ibadah. Kalau di Katolik ini bangkunya di depan dia ada dikasih busa di bawahnya. Jadi pada saat dia berdiri itu dia harus bersimpu, ya. Bahasa dia bersimpu lah. Kalau orang lebaran itu namanya sungkem. Itu salah satu bentuk penghormatan yang katakan lebih hormat. Ya. Itu dia bersimpu. Nah, kalau kita juga pernah mendengar ataupun membaca, bisa sih dicari di Google. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama di seberang sana, yang bersujud, berdiri, menunduk, itu adalah sebenarnya asalnya dari Kristen Ortodok yang lama seperti itu. Ya, itu duluan Kristen yang lama seperti itu. Ada kalau kita cari. Cuma untuk kesini kemajuan itu tidak dilakukan lagi ya. Itu sudah katakanlah konsensus gereja-gereja. Ibadah-ibadah yang sekarang kita laksanakan hanya seperti itu, duduk berdiri. Kalaupun kita mau bersimpu itu tidak apa-apa ya. Cuma yang sudah jalan sampai saat ini yang kita laksanakan seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari penghormatan kita, pujian kita kepada Allah. Nah, saya mau balik dulu tentang bernyanyi tadi ya. Bernyanyi di sini itu adalah salah satu bentuk ucapan perasaan kita sukacita.
Bernyanyi memiliki banyak manfaat, baik kesehatan fisik maupun mental. Kalau kita pernah mempelajarinya, selain melepaskan hormon kebahagiaan seperti endorfin, bernyanyi juga dapat meningkatkan fungsi pernapasan, mengurangi stres, bahkan meningkatkan fungsi kognitif. Ya. Fungsi kognitif. Saya sih belum pernah melihat hasil survei, tapi yang saya coba katakanlah simpulkan, ketika orang itu katakanlah penyanyi sekalipun, memang kebanyakan ya, saya belum bisa mengatakan sepenuhnya, kebanyakan kalau yang orang penyanyi itu kognitifnya bisa lebih tinggi. Karena apa? Satu penyanyi bisa menghafal berbagai lagu ya, baik lagu Indonesia, lagu bahasa Inggris. Kalau kita lihat yang di lomba-lomba, itu memang salah satu keunggulan dari kalau memang dia benar-benar penyanyi. Kita pun sebenarnya yang saat ini bernyanyi, makanya setiap ibadah bernyanyi itu adalah salah satu bentuk fisik kita, mental kita bisa dibilang lebih sehat dari yang lainnya, yang mungkin tidak bernyanyi bahkan bernyanyi sama sekali. Bahkan di kita umat Kristen bernyanyi itu bukan pada saat kita ibadah senang ya, susah pun, orang mati pun kita datang pasti kita bernyanyi ya. Itu juga salah satu bentuk, kalau kita lihat lagi, itu adalah salah satu bentuk penghormatan atau pujian kepada Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Nah, saya mau coba kita mengingatkan lagi, ini ada 8 kegunaan atau manfaat dari bernyanyi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Bernyanyi dapat membantu mengurangi stres, mengatasi kecemasan, dan meningkatkan suasana hati dengan melepaskan endorfin tadi dan hormon kebahagiaan lainnya. Ya, kalau kita bernyanyi, kalau kita lihat orang bernyanyi, sepertinya dia lagi senang nih, lagi bahagia nih, gitu ya. Padahal orang sesedih apapun, kalau dia bernyanyi, kalian coba bernyanyi saja, dan mungkin ya suasananya itu akan mengurangi ya. Dan kalau kita lihat, pernah mendengar kesaksian seorang artis penyanyi pun, bukan hanya penyanyi yang duniawi ya, yang rohani pun begitu. Ketika dia ada masalah, ketika dia beban berat, tapi kalau dia pas ada tugas bernyanyi atau mungkin seperti ini membimbing lagu, ketika dia bernyanyi itu ada beban yang berkurang. Coba aja kalian nanti kalau lagi stres sekalipun ya, beban berat, bernyanyi juga akan terasa berkurang. Yang kedua, meningkatkan fungsi pernapasan. Bernyanyi melibatkan penggunaan diafragma dan meningkatkan asupan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan secara keseluruhan. Jadi kalau kita bernyanyi kan kadang-kadang napas kita sesak ya. Kalau aturannya itu bernyanyi jangan, kalau yang kita pelajari ya, jangan dari napas katanya dari tenggorokan, harus dari ini nih, dari perut nih. Bahkan kalau kita ada yang latihan vokal, itu kadang-kadang dia harus sampai nunduk, sampai membongkok itu dia bernyanyi, mengeluarkan suara, biar suaranya benar-benar dirasakan. Ya. Dan kalau bernyanyi dari hati dengan kesungguhan itu akan berbeda dengan nyanyi seperti biasa-biasa saja. Makanya anak-anak di tempat ini kita mulai seperti yang sekarang saat ini baru 2 kali kita mulai, ada yang memimpin lagu, paling tidak ya Vena sama Desi ya, dia harus lebih bernyanyinya, harus lebih siap kan daripada kita yang mungkin duduk di sana. Kemarin minggu lalu Sena sama Ninda juga sudah mencobanya. Paling tidak dia harus suaranya harus kedengaran. Itu mungkin manfaat lainnya. Yang ketiga, mengurangi nyeri. Nyanyi bisa mengurangi nyeri, mengurangi sakit gitu ya. Nah, terutama nih ya, bernyanyi dalam kelompok dapat memicu pelepasan endorfin yang membantu mengurangi persepsi rasa sakit. Nah, itu ya. Jadi kalau mungkin kita sakit sekalipun seperti Elia kemarin yang kakinya luka atau mungkin yang pernah jatuh, tapi kalau kita bernyanyi, nah itu ada timbul persepsi ya. Persepsi ini kan hanya ini ya, hanya mungkin penilaian kita pribadi. Tapi di situ kok nanti kita bisa sadar kok rasanya berkurang gitu. Tapi begitu kita diem kan, wah baru terasa lagi nih sakitnya gitu ya. Kalau kita
diem, oh iya. Ingat lagi yang luka-luka itu ya. Bukan luka fisik aja, mungkin luka hati ya. Luka hati mungkin yang ada mengalaminya. Yang keempat, meningkatkan fungsi kognitif bernyanyi melibatkan berbagai fungsi otak dan organ lain seperti telinga, pita suara yang dapat membantu mencegah demensia dan meningkatkan daya ingat. Sekali lagi, kita boleh melihat, mungkin bukan hasil penelitian, ketika orang yang memang profesinya penyanyi bisa kita lihat umurnya lebih panjang ya, lebih panjang. Saya tidak berbicara dulu mengenai umur itu, Tuhan yang punya kuasa itu memang benar, tapi kita bisa lihat. Tapi jangan disamakan dengan penyanyi-penyanyi yang ini ya. Mungkin penyanyi-penyanyi yang apa sih? Yang rock, yang beraliran apa? Kita lihat pasti kebiasaan-kebiasaannya banyak juga yang buruk. Tapi kalau yang benar-benar penyanyi, apalagi penyanyi rohani, penyanyi gereja, itu bisa kita lihat secara fisik dan mental dia akan lebih sehat. Secara fisik mental sehat ya pasti umurnya akan lebih panjang ya. Dan mengurangi pikun tadi, demensia itu ya. Karena apa? Kalau kita bernyanyi paling nggak kita harus lihat nih, kita harus ingat kata-katanya, kita harus lihat ingat notasinya, naik turunnya, itu yang membuat otak kita terus bekerja ya. Kalau kita diem aja kan otak ini akan diem gitu ya. Kalau kita HP terus, waktu kita lebih banyak di HP ya itu, otak kita akan diam, tidak bekerja. Ya. Bekerjanya itu karena dipaksa. Ya. Ada istilahnya sekarang namanya apa? Rot brain ya. Brainnya, otaknya bisa busuk. Otaknya bisa busuk. Itu selain manfaatnya. Yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Bernyanyi dapat membantu memperlambat detak jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Kalau kita bernyanyi, mungkin sama seperti waktu kita berlari, napas kita akan jantung kita detaknya akan lebih cepat. Begitu juga bernyanyi akan lebih cepat dari biasanya, tapi dia teratur ya. Makanya kalau olahraga itu akan secara teratur dia. Tapi kalau kita paksa berlari terus, ada juga jantung yang tidak kuat. Makanya harus ada batasnya gitu ya. Makanya dibutuhkan latihan. Itu fungsi yang kelima, kegunaan yang kelima bernyanyi itu meningkatkan kesehatan jantung. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Bernyanyi adalah cara yang baik untuk mengekspresikan diri, meningkatkan rasa percaya diri. Gitu ya. Nah, kan kalau nyanyi ada yang dibilang nyanyi ini ya, oh saya nggak bisa nyanyi pak, saya nggak ini. Itu salah satu bentuk ini ya, PD. Tapi kalau orang yang sudah biasa bernyanyi itu PD-nya lebih tinggi loh. Saya pun masih kadang-kadang kalau bernyanyi masih kurang PD ya. Karena dulu saya udah biasa nyanyinya ikut yang vokal gitu ya, vokal grup atau kur. Nah itu. Jadi kalau begitu solis itu masih kurang percaya diri. Tapi kalau kita lihat penyanyi-penyanyinya itu ya, di panggung besar dia sampai ngajak-ngajak bernyanyi. Itu salah satu meningkatkan kepercayaan diri. Bernyanyi, pujian. Yang ketujuh, membantu bersosialisasi. Bergabung dengan kelompok paduan suara atau grup vokal dapat menjadi cara yang baik untuk membangun hubungan sosial dan rasa memiliki. Ya, kayak tadi kalian kalau misalnya sering bernyanyi bersama, itu ada bentuk. Misalnya kalau di dalam kur itu ada suara satu, suara dua, sopran, alto, tenor, bass. Itu bentuk. Nanti masing-masing kan, kamu kurang begini suaranya, kamu kurang naik. Nah, itu salah satu bentuk tim kerjasama. Itu akan membantu bersosialisasi. Gitu ya. Lalu dari musik ini juga seluruh negara bisa bersatu, bisa harmonis karena ada apa? Ada kalau dibilang ada partitur, ada angkanya, ada notasi angkanya ya. Jadi ada pernah pentas musik dari seluruh berbagai negara duduk masing-masing, dia ngetes musik masing-masing, ada yang gitar, ada yang biola, ada yang organ, tapi tidak harmonis gitu ya.
Begitu konduktornya datang, notasinya dikasih, dimulai, lalu harmonislah suara itu. Itu juga menandakan bahwa lagu itu, pujian itu menjadi juga alat pemersatu secara pribadi atau sosial, itu disebut juga membantu bersosialisasi. Nah, yang terakhir, membantu ibu. Nah, apa nih membantu ibu maksudnya ya? Jadi kalau ibu yang baru melahirkan itu dapat mengekspresikan emosinya, membantu ibu agar tidak, orang bilang itu baby blues ya. Kalau orang yang baru melahirkan itu biasanya ada kayak jenuh ya. Kalau kita yang belum biasa naik kapal laut, saya belum, jarang naik kapal laut, tapi begitu naik kapal laut hanya melewati selat, baik itu di Merak maupun di Banyuwangi maupun Bali, itu begitu kita di darat sepertinya masih goyang ya, masih goyang. Bahkan mungkin kalau kita tidak tahan bisa jadi kita pusing, bahkan muntah. Nah, itu juga disebut akibat dari itu. Nah, kalau orang ibu yang baru melahirkan seperti itu, kadang-kadang dia nggak mau melihat anaknya, dia malah kesel gitu. Kenapa saya melahirkan gitu? Waktu hamil dia tidak merasakan itu, tapi begitu melahirkan itu ada faktornya. Nah, bernyanyi juga dapat membantu ibu di dalam mengatasi kejenuhan itu, atau yang sering disebut baby blues itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, manfaat tadi bernyanyi itu juga menjadi mungkin tanpa kita sadari, oh bernyanyi itu apa sih? Nah, kira-kira dengan adanya manfaat bernyanyi, mari kita bernyanyi. Tidak harus suara kita bagus seperti penyanyi yang tidak, tapi ketika kita bernyanyi ada irama, ada yang kita keluarkan dari pikiran kita, dari mulut kita, itu juga yang akan mengekspresikan kebahagiaan dari dalam tubuh kita, yaitu yang disebut tadi hormon endorfin itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada tema tadi, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab menawarkan banyak yang tidak terhitung jumlahnya akan perlindungan dan perhatian Tuhan bagi mereka yang takut akan Dia. Tadi di Mazmur 33 ayat ke-18, takut di sini itu bukan adalah takut di sini adalah rasa hormat dan pengabdian kita, taat kita kepada Tuhan, bukan takut yang kita hindari karena kesalahan kita. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, artinya ketika kita berniat atau melakukan kesalahan, kita tidak jadi, kita urung kejahatan itu karena kita merasa, Tuhan, saya memiliki Tuhan yang selalu melihat, matanya tertuju kepada kita. Akhirnya kita tidak jadi melakukan. Itu adalah salah satu bentuk rasa hormat, pengabdian kita kepada Tuhan, takut dalam Mazmur 33 ayat 18 tadi. Dan di dalam 2 Tawarik ayat 16 ayat 9 di sini menegaskan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu juga yang dimaksudkan dengan takut akan Dia. Yang kedua, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia ialah ungkapan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia menunjukkan pengakuan Tuhan akan miliknya dan kemurahannya. Jadi kalau tadi yang pertama takutnya kita mengakui Tuhan sehingga kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi takut akan Dia juga, mata Tuhan tertuju kepada kita yang takut akan Dia. Ya, itu juga pengakuan Tuhan. Jadi Tuhan mengaku kalau ada umat, kalau ada kita takut akan Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Nah, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, itu juga tadi yang dialami oleh bangsa Israel. Dia melewati, memenangkan peperangan pada saat itu terhadap musuhnya. Demikian juga mungkin kehidupan kita, keberadaan kita saat ini, itu juga mungkin yang perlu kita sadari bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, tertuju kepada saya dan semua kita yang ada pada saat ini, jika kita takut kepada Tuhan. Sebagai penutup atau kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil dari Mazmur 33 ini,
sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita dapat menaruh seluruh pengharapan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang telah menyelamatkan kita, Dia yang peduli kepada kita. Untuk itu, dengan kata lain, Tuhan melindungi umat-Nya yang setia dari segala bahaya dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Mazmur 23 ayat 1, Matius 6 ayat 33, dan Filipi 4 ayat 19. Dan dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29, Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Takutlah akan Tuhan dengan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, pengajaran firman-Mu yang menyapa kami melalui Mazmur pasal yang ke-33, yang mengingatkan kami ya Tuhan untuk takut akan Engkau. Karena jika kami takut akan Engkau, kami akan hormat dan mengabdi taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan akan meluputkan kami dari segala mara bahaya, memenangkan segala peperangan seperti bangsa Israel pada saat itu. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan senantiasa kami pemahaman dan pengertian akan firman. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga ya Bapa, kami hendak menyampaikan doa permohonan kami, sahabat kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami dalam doa-doa kami, permohonan kami, sahabat kami. Dan dengarlah setiap doa kami, seluruh doa kami ya Tuhan, dan kabulkanlah setiap doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan dan jemaat yang ada di Posko Baktian GKP Malang. Seberapapun kami yang melayani pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhanlah yang menopang kami, yang memampukan kami dalam tugas pelayanan yang ada di jemaat Posko Baktian GKP Malang. Dan juga memberkati pendeta dan rekan sepelayanan kami yang ada di Surabaya, biar juga senantiasa dapat membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat yang ada di Posko Baktian GKP Malang, baik yang berkeluarga, yang bertugas pendidikan anak-anak yang ada di Malang ini. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Tuhan juga yang memampukan anak-anak kami yang dalam tugas pendidikan, bahkan bekerja di Malang ini, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga anak-anak kami yang dalam pendidikannya dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga dapat selesai pada waktunya dan mencapai cita-cita dan masa depannya yang penuh dengan keberhasilan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk pengurus Panti Asuhan Kristen Jawa Timur di tempat ini, mulai dari pembina, pengawas, pengurus harian yang ada ya Tuhan. Tuhan juga yang memampukan kami di dalam mengelola Panti Asuhan di tempat ini. Biarlah berjalan ke arah yang lebih baik ya Tuhan, hanyalah karena pertolongan dan pengasihan-Mu saja. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak Panti Asuhan Pak Jatim yang ada di tempat ini. Berkati ya Bapa di dalam sekolahnya ya Tuhan. Mampukan anak-anak kami dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikannya. Tuhan juga yang melindungi anak-anak kami ya Tuhan di dalam setiap aktivitasnya, baik di lingkungan Panti Asuhan maupun di luar Panti Asuhan. Biarlah anak Panti Asuhan di tempat ini ya Bapa, hari demi hari ke arah yang lebih baik, menjaga nama baiknya keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Berkati juga orang tua dari anak-anak di tempat ini ya Bapa, di dalam yang ada di kampung halaman, di dalam usaha, di dalam pekerjaannya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para donatur yang sampai saat ini terus memberikan bantuannya di tempat ini, terutama untuk
biaya pendidikan anak di tempat ini. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Biarlah melalui berkat-berkat yang dia terima ya Tuhan, itu juga yang dapat diberikan kepada panti asuhan di tempat ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proposal renovasi yang terus kami upayakan. Biarlah melalui pertolongan dan pengasihan-Nya ya Tuhan, ada perusahaan maupun pengusaha yang tergerak hatinya untuk dapat memberikan berkat-berkat-Nya, menyalurkan berkat-berkat-Nya, sehingga kami dapat gunakan untuk renovasi bangunan di tempat ini tahap demi tahap, agar bangunan di tempat ini lebih aman lagi dan lebih nyaman lagi. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan pemimpin di kota tempat kami tinggal di tempat ini, wali kota Malang, RT dan RW setempat. Tuhan juga yang melindungi dan memberkati di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan dapat lebih baik lagi hari demi harinya, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sejahtera lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk semua kami yang ada pada saat ini ya Tuhan, berikan kami senantiasa kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Kami serahkan semua setiap pergumulan pribadi, lepas pribadi maupun keluarga ke dalam tangan pengasihan saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa mengawal kami di dalam setiap aktivitas kami dan menjadi gembala di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Hindarkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Hindarkan kami dari kuasa-kuasa gelap roh jahat, bahkan niat-niat orang jahat kepada kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Inilah dua permohonan kami, sahabat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Jumat yang ke-2 kita akan merespon firman Tuhan dan juga persiapan ucapan syukur kita. Kita puji Tuhan betapa
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Declare His glory among the nations. Let everything that hath breath, everything that hath breath, let everything that hath breath praise the Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Declare His glory among the nations. Let everything that hath breath, everything that hath breath, let everything that hath breath praise the Lord. Magnify the Lord with me and exalt His name together. Hallelujah, bless His name, for He's worthy to be praised. Clap your hands, all you people, shout with a voice of triumph. For the mighty Lord is great.